Selamat malam. Kita tahu bahwa kemarin Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang perdana, yaitu sidang perdana gugatan sengketa hasil Pilpres 2014. Ada sejumlah catatan-catatan yang kemudian ditujukan kepada tim Prabowo Hatta mengenai materi gugatan. Masih ada beberapa pekan sebelum akhirnya Mahkamah Konstitusi mengetuk palu hasil dari sengketa Pilpres 2014. Tapi sebelum itu pertanyaannya kemudian apa sejauh mana implikasi politik dari keputusan Mahkamah Konstitusi nantinya? Saya ajak Anda untuk malam ini berbincang dengan narasumber saya pada malam hari ini. Telah hadir bersama saya ada Mbak Elsa Syarif dari tim kuasa hukum Prabowo Hatta, ada Mbak Eva Sundari dari tim pemenangan Jokowi JK, ada Mas Arief Budiman juga dari Komisioner KPU, dan Kang Karim, Bang Egy yang setia bersama saya pada malam hari ini. Saya ke Mbak Elsa terlebih dahulu. Mbak Elsa, apa kabar? Baik ya. Jadi hari ini sudah menyelesaikan atau sudah memperbaiki gugatan yang diberikan waktu oleh Majelis Hakim ya, yang tadi ya. Sudah. Ada beberapa materi barukah Mbak Elsa, atau sama saja yang materinya tidak berubah, atau hanya memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil saja? Iya, materinya tetap ya. Karena kita kan mulai mengajukan permohonan itu tanggal 25. Data yang begitu banyak yang dibagi-bagikan kepada tim lawyer itu kan harus dimasukin. Jadi tentu ada yang pernah mengkritisi bahwa ada yang kosong segala, itu kan masalah belum bisa dalam waktu yang singkat dimasukkan dalam permohonan itu. Yang penting kita sudah bisa masukkan. Kemudian setelah dimasukkan pun kita perbaiki. Tanggal 26 kita perbaiki lagi. Kemudian kita itu nggak lebaran, langsung kerja terus ya. Kerja terus, tanggal 4 pun kita selesaikan, kita serahkan juga lagi ke MK. Itu pun masih belum selesai kita kerjakan. Bayangkan tim lawyer yang kita sangat banyak membagi-bagikan untuk menyiapkan data dan narasi-narasinya. Jadi dan untuk C1 khusus dan masalah-masalah TPS yang bermasalah itu kita serahkan full dari PKS kepada ke PKS, di mana PKS sudah bekerja jauh sebelumnya dari mulainya pencoblosan tanggal 9 Juli, dan dia tidak berhenti dengan tenaga pertama 200 orang, terus setelah pencoblosan ditambah menjadi 500 orang tiap hari. Kalau dengan ceritanya Mbak Elsa nih, begitu kerja kerasnya begitu ya tim Prabowo Hatta ini untuk menyusun gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi banyak yang menilai kemudian Mbak Elsa, kok tampaknya gugatan ini ada kejanggalan. Banyak juga kesalahan-kesalahan kecil yang seharusnya atau diharapkan dengan begitu banyaknya tim di sana, kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir. Ya kan waktu kita melakukan perbaikan sampai tanggal 6 kan kita melakukan perbaikan, sudah hampir final. Nah, yang diberikan nasihat oleh Majelis Hakim Konstitusi pada tanggal 6 itu kan yang dibaca pada tanggal 26 Juli. Sehingga banyak sekali kekurangannya, tetapi kami sudah melakukan perbaikan sendiri dan merapikan semua ya, penomoran apa. Karena ini waktunya 3 hari, Anda bisa bayangkan ya. Walaupun kita menggunakan tenaga yang banyak, tetapi belum tentu bisa terkejar waktunya. Dan mungkin bisa jadi masukan bagi ibu untuk bagaimana jangan sampai 3 hari, rasanya nggak manusia banget ya, kita bekerjanya sudah nggak tidur-tidur ya. Tapi insya Allah jangan dilihat tanggal 6 ke tanggal 7-nya, tetapi kita sudah perbaikan sejak awal, sehingga alhamdulillah tadi jam 11.20 kita sudah serahkan bersama daftar bukti. Jadi mungkin sekarang baru tim lawyer dari KPU termohon dan tim lawyer dari pihak terkait baru membaca, baru mempelajari. Jadi publik memang belum tahu. Yang tahu yang waktu masih sangat banyak kekurangan. Baik. Kita lengkapi saja. Tapi intinya siang tadi tidak ada materi tambahan gugatan begitu, tetap sama dengan materinya gugatan. sama. Oke, tidak ada tambahan itu. Kalau soal bukti sepanjang persidangan kita bisa tambah buktinya, tapi materinya kan tetap sama poin-poinnya. Oke, baik. Saya ke Bang Ege. Bang, kalau melihat dari sidang perdana ke Mahkamah Konstitusi kemarin, apa sih yang bisa dicatat paling penting? Ya, sebetulnya bukan apa yang ada di dalam persidangan. Kalau soal ada kesalahan-kesalahan gitu, biasa lah ya. Karena saya juga mencatat Mahkamah Konstitusi juga bahkan salah loh mencantumkan nama-nama komisioner dari KPU itu. Dia tulis Kusni.
Bukan Husni Kamil Manik, Kusni Kamil Manik. Untung Arif Budiman benar ya, kalau dia tulis Arif Budimanta, masalah ya. Oh kurang juga ya, Arif masih kurang E gitu ya. Ada Ida Budiarti dia tulis. Itu salah satu bintang film dulu kalau saya nggak salah ya. Jadi ya betul ya. Jadi kesalahan biasa lah ya. Jadi tapi memang pada bagian tertentu kita lihat suasana yang lebih panas itu adanya di luar gedung Mahkamah Konstitusi, sama kalau saya bandingkan dengan apa yang terjadi, kan sebetulnya setiap pemilu presiden selalu maju ke Mahkamah Konstitusi kan? Itu hal yang biasa. Coba, ya. mana ada pemilu presiden yang nggak ke Mahkamah Konstitusi. Tapi suasana yang manas-manasinnya itu lebih besar pada saat ini dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Walaupun selisih angkanya itu jauh lebih besar yang lalu. Yang lalu itu kan kalau dalam catatan saya itu selisihnya 33,9% atau 41,3 juta dibandingkan saat ini yang 6,3% atau sekitar 8 juta. Tapi yang manas-manasin sampai hari ini masih ini, termasuk juga tadi pembawa acara nanyain juga. Misalnya nanyain, ini sudah diperbaiki belum kesalahannya misalnya. Seakan-akan apa yang mereka lakukan ini lebih banyak salahnya daripada betulnya. Itu kan gitu. untuk mengkonfirmasi. Iya, Bang. enggak saya. Kang, nih Bang, saya ke Kang Karim, saya nggak mencoba untuk memanas-manasi. Sepakat tidak bahwa sebenarnya yang terjadi di luar persidangan ini lebih panas dibandingkan di dalam sidangnya sendiri? Kang Karim melihatnya sama? Saya pikir biasa ya, supporter itu lebih panas ketimbang pemain gitu. Dalam semua kontestasi begitu, apalagi dalam sepak bola ya Bang. Dan pemilu kita kan seperti sepak bola masuk babak gol-golan gitu ya, adu penalti, dan senjatanya hanya ada dua. Satu, fakta yang sah dan meyakinkan, kedua argumen yang kuat, tidak ada yang lain. Betapa banyak pemain bintang yang gagal mengeksekusi gol meskipun dukungan penonton banyak. Jadi menurut saya itulah mungkin sebagian ciri pesta gitu ya. Ada yang di luar, ada yang di dalam. Tetapi menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kita menjawab, bagaimana persidangan di MK ini menjawab semua keraguan, menghilangkan duri-duri yang ada dalam daging ini, sehingga siapapun yang menang itu melangkah dengan nyaman. Dan bila panas ini terus berlanjut, saya pikir seperti perang Bratayuda yang tidak berakhir. Jangan sampai begitu. Sebab kalau perang Bratayuda terus berlanjut, maka yang berpesta adalah Sengkuni. Gitu. Waduh, itu ya yang Iya, dikhawatirkan. itu yang saya khawatirkan. Makanya Dia mau mengaitkan dengan Roro Jonggrang. Enggak? tidak Itu lah, sudah tidak begitu, kemarin, tidak akan. itu sudah di sidang Mahkamah Konstitusi. Tapi ini saya kasih kesempatan dulu malam hari ini untuk teman saya yang baru, Fikri. Kira-kira apa nih pendapatnya soal sidang perdana Mahkamah Konstitusi kemarin? Silakan deh, saya kasih panggungnya buat Fikri. Ini baru dari potongan rambutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih orang salamnya jawab bukan tawa. Ya kalau ngomongin tadi masalah bola, tadi apa? Bola apa sih? Mahkamah Mahkamah Konstitusi. Tadi ada bola-bola soalnya. Oke, kalau ngomongin masalah Mahkamah Konstitusi tadi ada juga dibahas yang panas di luarnya. Iya benar. Kalau gue perhatiin yang di luar, yang ngedukung yang pada panas. Kenapa bisa seperti itu? Kalau yang gue perhatiin, ini masalahnya gara-gara sama-sama tegang. Mestinya kita harus pakai kebiasaan anak nongkrong untuk mengatasi para pendukung kita, ya kan? Misalnya gue jadi aparat gitu, ketemu para pendukung, gue ketemu, bro, apa kabar, man? What's up, man? Jadi asik gitu loh, enjoy ya kan? Asal, oh iya juga ya, begitu mau ribut, bro kita teman, masa ya ribut, bro, santai lah, Indonesia. Oke, gitu kan? Enak gitu loh. Daripada tegang ketemu tegang, ya kan? Dan kalau misalnya gue sedikit memperhatikan dari waktu sebelum pencoblosan sampai sekarang gitu ya, ada beberapa hal yang gue perhatiin mungkin sedikit out of the box ya. Untung kita punya dua calon yang karakternya nggak ada yang punya karakter alay. Karena nggak kebayang kalau kita punya calon yang punya karakter alay nih Pak Bu ya, repot gitu kan. Begitu misalnya merasa dicurangi mau menggugat, kalau sekarang kan jelas tegas gitu. Saya nggak terima, saya nggak suka karena saya merasa ada kecurangan di sini. Tapi kalau punya karakter alay, coba lu bayangin. Begitu naik menggugat, saya mau menggugat, saya nggak terima dicurangin. Sakitnya tuh di sini. Gak enak ya kan? Iya sih. Dan nggak kebayang juga kalau misalnya dilanjutin, kalau mau kayak gini, yang sabar keles. Ya ini enak juga. Tapi ya itulah negeri setengah demokrasi.
Baik, di segmen berikutnya kita akan membahas lebih jauh mengenai materi gugatan yang diajukan oleh tim Prabowo Hatta dan apa implikasi politiknya ke depan. Tetap bersama kami di Negeri Setengah Demokrasi. Hari Rabu 6 Agustus kemarin bisa jadi sejarah baru dalam dunia politik yang berujung proses hukum ke Mahkamah Konstitusi. Ya, dalam sidang perdananya, MK menggelar agenda pemeriksaan perkara atas perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 oleh pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa sebagai pemohon. Dalam gugatannya, pasangan Capres-Cawapres nomor 1 itu menilai penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak sah menurut hukum, lantaran terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh KPU. Tak hanya itu, kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan suara 9 Juli lalu dirasakan pihaknya masih terjadi di berbagai tempat pemungutan suara. Kami sebagai calon yang didukung oleh 7 partai besar merasa sangat-sangat tersakiti dengan praktek-praktek penyimpangan, ketidakjujuran, ketidakadilan yang telah diperlihatkan oleh penyelenggara pemilu. Kalau ada waktu kita bisa hadirkan puluhan ribu saksi. Puluhan ribu saksi. Seandainya pun tidak bisa diterima di sidang ini, harus kita beri pembelajaran kepada bangsa Indonesia. Kita akan hormati keputusan apapun kalau prosesnya benar, kalau prosesnya jujur, kalau prosesnya tidak ada kecurangan. Selain KPU sebagai pihak tergugat, kuasa hukum pasangan Joko Widodo Yusuf Kala juga hadir mengikuti sidang perdana MK sebagai pihak terkait. Kini rakyat menanti, mampukah MK mempertahankan kredibilitasnya dalam 14 hari untuk mengambil keputusan dalam perkara sengketa Pilpres. Ya, tadi kita sudah lihat bersama-sama bagaimana ketika Prabowo menyampaikan pembukaannya begitu ya pada sidang perdana di Mahkamah Konstitusi kemarin. Sudah menyiapkan puluhan ribu saksi jika waktunya ada begitu. Mas Arief, KPU sendiri bagaimana? Sudah siap nanti untuk sidang besok? KPU sebetulnya ada ataupun tidak ada ajuan sengketa, KPU punya kewajiban menyiapkan laporan pertanggungjawaban. Bagian dari laporan pertanggungjawaban adalah mendokumentasikan seluruh hasil pemilu, mulai dari TPS, PPS, PPK, kemudian KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi. Jadi semua dokumen sebenarnya sudah siap gitu ya. Tapi karena ada pengajuan sengketa, permohonan pengajuan sengketa, maka KPU kemudian harus menambahkan penjelasan, memberikan argumentasi terhadap poin-poin yang diajukan oleh pemohon. Gitu ya. Jadi misalnya terhadap dokumen di TPS mana, kabupaten mana, provinsi mana, itu dipersoalkan karena datanya tidak sama, misalnya pemohon mendalilkan A sementara data kami B. Nah itu tinggal kita cross, kita berikan penjelasan-penjelasan saja. Jadi sebetulnya KPU siap untuk seluruh wilayah sebetulnya. Ada yang dikhawatirkan tidak terkait materi-materi gugatan dari pihak pemohon? Sampai sejauh ini kami menganggap ini sebagaimana yang harus kami kerjakan gitu aja. Jadi kami berkoordinasi dengan KPU Provinsi, dengan KPU Kabupaten Kota untuk menyiapkan argumentasi, memberikan penjelasan-penjelasan lebih detail atas data-data yang sudah ada. Sebetulnya kan tugas kami lebih mengarah ke sana. Ada beberapa sejumlah gugatan begitu ya Mas Arief yang disampaikan pihak Prabowo Hatta kepada Mahkamah Konstitusi termasuk terkait KPU yang tidak melaksanakan rekomendasi, pemungutan suara ulang, kemudian adanya juga pembukaan kotak suara dan lain-lain. Itu kemudian nanti akan dibuktikan seperti apa sih nanti di Mahkamah Konstitusi? Pertama, di dalam ketentuannya KPU punya kewajiban ya menjawab apabila di dalam proses yang kita lakukan itu ada keberatan, ya. Ada ketidaksetujuan gitu ya, baik di tingkat TPS, PPS, PPK sampai tingkat nasional. Nah, atas keberatan-keberatan itu kemudian kami memberikan jawaban. Kalau jawaban kami dianggap bisa diterima,
maka persoalan selesai di level itu. Tetapi kalau jawaban kami tidak bisa diterima, maka sudah disediakan ruang mengisi formulir pernyataan keberatan di tiap level itu. Nah, sampai dengan kami melakukan rekapitulasi nasional, ya, Bawaslu hadir juga. Atas keberatan-keberatan yang disampaikan, kemudian dilaporkan kepada Bawaslu dan Bawaslu memberikan rekomendasi. Itu semua rekomendasi baik yang dikeluarkan oleh Panwas maupun Bawaslu itu kita kerjakan. Oke. Mbak Elsa, sebenarnya dari sejumlah materi gugatan yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi, apa sih kemudian yang paling prinsipal sekali yang kemudian mempengaruhi hasil dari pleno rekapitulasi dari KPU? Ya jelas mempengaruhi ya. Kita karena kita sudah menggambarkan satu konstruksi hukum dan kita buktikan nantinya dari terencananya, terstrukturnya sampai sistematis dan masif ya. Di mana kita melihat adanya suatu penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang. Penyalahgunaan wewenang salah satu aja, karena kan ada beberapa ya kita lihat adanya membuat surat edaran itu untuk membuka kotak. Dan kita tim lawyer sudah sudah melakukan konsultasi kepada ahli-ahli hukum yang lain terhadap ini. Memang itu tidak bisa karena kalau dengan alasan membuka kotak suara untuk menghadapi gugatan itu memang sudah siap KPU ya, karena dari awal kan datanya semua di KPU dan membagikan kepada para pihak dengan data yang sama, sehingga kemudian bagaimana KPU bisa tahu apa yang kita minta? Karena gugatan kita baru didaftarkan tanggal 25 Juli jam 8 malam, surat edaran itu tanggal 25 Juli dan belum diupload ya di website. Barunya setelah kita ketahui setelah Lebaran ya. Sehingga sebetulnya di dalam sanksi pidana itu KPU harus menjaga itu dan tidak boleh merubah isinya setelah dia selesai, kecuali untuk membukanya bersama-sama setelah ada perintah hakim dari Mahkamah Konstitusi. Jadi ini yang memang suatu kesalahan fatal. Tetapi kita tidak hanya melulu itu, karena kita membuat fakta-fakta itu secara rinci dari pra, saat, dan pasca. Dan coba bisa dijawab bagaimana mencoba menghilangkan barang bukti dan merusak itu kotak suara 265 di Kecamatan Cilincing. Kita jangan selalu dalam ejekan mbok legowo. Bukan soal legowo dan tidak. Kita memang negara hukum, kita harus memperjuangkannya, harus bagaimana kita menjadi demokrasi yang baik. Bukan soal legowo dan tidak legowo. Baik. Tetapi kita harus memberi pelajaran kepada rakyat dan kepada kita semua. Baik, bagaimana sih demokrasi yang baik sehingga akhirnya nanti seperti kayak di Amerika tidak terjadi apa-apa gitu loh. Saya tangkap poinnya. Nah, dari kubu Jokowi JK saya belum dengar nih kira-kira apa sih tanggapannya, ini sudah masuk sidang perdana kemarin Mbak Eva? Ya yang pertama tentu demokrasi sangat capek ya. Capek, kemudian makan waktu, emosi juga terkuras. Tapi karena kita memilih sebagai negara hukum ya kita ikuti proses hukum. Artinya di pihak Jokowi kita menunda dulu perayaan kemenangan yang sebenarnya, walaupun kita sudah merayakan ketika dinyatakan menang versi KPU. Ya, sekarang kita menunggu kemenangan versi MK. Dan memang benar bahwa ini pembelajaran bagi kita semua bahwa ketika kita memilih proses hukum ya artinya jangan lagi melakukan upaya-upaya yang non hukum. Dan Pak Jokowi misalkan selalu mengingatkan nggak usah ke jalan, nggak usah pengerahan massa dan seterusnya, karena itu bisa mengganggu proses hukum ya. Dan tampaknya itu pembelajaran bagi kita bahwa ya kita memang dinyatakan menang, tapi jangan lalu sok menang lalu kemudian menyakiti yang lain lah. Kita sopan lah gitu. Baik Pak, melihat tidak ada celah yang bisa kemudian mengubah hasil pleno dari KPU?
Ini terserah pada MK sebetulnya, karena yang berperkara kan sebetulnya antara tim Pak Prabowo dan KPU, bukan kita. Jadi kita hanya pihak terkait ya. Nah, segala peluang itu memang ada, walaupun kecil menurut kami ya. Karena kita standby dengan permintaan KPU, minta data backup apa kita sediakan. Dan alhamdulillah lah KPU kali ini harus diberi apresiasi karena mengupload C1 secara keseluruhan jutaan. Dan ini tidak pernah terjadi di KPU sebelumnya. Jadi data itu bukan hanya milik kita, tapi masyarakat juga bisa melakukan partisipasi dengan pengolahan data dan perolehan data yang diupload oleh 2 website ya, Kawal Pemilu dan Universitas Muhammadiyah. Ini yang istimewa dari pemilu kali ini. Ya, Mbak Elsa, saya ingat ada pernyataan Anda yang mengatakan bahwa pihak Anda mengklaim bahwa pemilu kali ini terstruktur, kemudian sangat masif begitu ya, termasuk adanya pengerahan-pengerahan dari kepala daerah begitu ya untuk memilih salah satu calon, begitu ya di beberapa Ada, wilayah begitu ya. Nah, kita buktikan, ada bukti tertulisnya, ada saksinya. Dan juga saya perlu sampaikan ya, tadi kan saya bilang bahwa ini upaya hukum ini adalah memang yang sebenarnya diberikan oleh konstitusi. Tadi kita juga lihat ada beberapa ahli hukum serombongan gede datang ke Mahkamah Konstitusi minta supaya ditolak. Itu kan hal-hal intimidasi terhadap hakim yang mana hakim itu independen. Jadi harusnya ya kalau udah hukum ya hukum. Masa kita melakukan suatu upaya hukum yang memang adalah hak asasi kami menjadi tertawaan, menjadi lelucon, menjadi akhirnya orang mengintimidasi. Bagi kami itu tidak baik dan itu bukan orang Bang biasa. Effendi boleh bicara tapi nanti kita harus lihat terlebih dahulu. Saya sengaja supaya seperti di Mahkamah Konstitusi harus tertib. Nggak langsung potong, Bu pembawa acara nanti mau bicara. Boleh, Ya. setelah jeda berikut tetap bersama kami pemirsa di Negeri Setengah Demokrasi. Tadi saya sudah janji sama Bang Ege untuk memberikan kesempatan, tapi sebentar ya, saya kasih dulu kesempatan ke Bu Elsa. Tadi sempat tertunda, jadi siang tadi sudah ada, Anda melihat sendiri begitu ya, ketika ada rombongan yang datang ke Mahkamah Konstitusi untuk menolak koreksi. Jadi bagi saya sih sebetulnya yang model-model gitu, demo-demo biasa ya. Kalau memang orang awam sih biasa-biasa aja, tapi ternyata dari rombongan tolak koreksi ini ada maju dipimpin oleh seorang ahli hukum yang memang spesialisasinya masalah HAM. Sedangkan kita ini mengajukan proses hukum, upaya hukum di MK memang disediakan oleh undang-undang. Sebut namanya deh, Mbak Elsa. Iya, Pak Todung Mulya Lubis yang saya hormati. Itu datang begitu ya? Datang, saya juga dapatnya informasi dari wartawan karena menanyakan, saya bilang sangat ironis benar karena dia benar-benar orang yang terkenal dan memang ahli di dalam spesialisasi HAM. Nah kita ini kan sebetulnya tim kita ini advokasi memang ada jalurnya dan kemudian juga kita juga memperjuangkan suara-suara yang memiliki satu suara itu kan juga HAM. Mbak Eva, jadi saya konfirmasi langsung, Bang Todung itu saya. ada di pihak Anda begitu ya, datang langsung ke Mahkamah Konstitusi begitu dengan membawa masa untuk pasukan begitu ya kalau kata Mbak Elsa untuk menolak koreksi? Ya, yang jelas kan setiap orang berinisiatif sendiri ya. Ada yang bawa bendera ISIS lagi. Nah, dulu. Jadi memang ini resiko demokrasi yang membuka ruang bagi siapapun untuk berekspresi ya. Dan Bang Todung tentu bertindak atas nama pribadi karena tidak ada perencanaan untuk di luar jalur yang resmi ya. Karena yang resmi dipimpin oleh Sira Prayuna ya, Mbak Sira Prayuna sama Trimet lah. Bang Todung nggak masuk di dalamnya. Kalau antar lawyer mah ya, karena kita kenal-kenal mah saling sayang-sayang, bukan. Karena kita profesi ya. Saya di sini karena profesi, karena saya udah nggak punya partai lagi. Bang Ege, non partai. Boleh catatan-catatannya boleh disampaikan sekarang. Baiklah Ibu Mahkamah Setengah Demokrasi. Jadi sebetulnya saya agak lebih praktis supaya karena
ada kan banyak istilah teknik, teknis hukum yang agak jelimet lah ya, beberapa tuntutannya. Saya mau ke KPU ini, yang Arif dan Budiman, sebagai termohon. Enggak, saya bukan dari segi teknis hukumnya, tapi lebih pada apa sih yang ketinggalan di kotak-kotak suara itu yang masih harus diambil lagi. Karena kan pada saat sesudah ada rekapitulasi, itu sudah diangkat oleh KPU, ada PDF-nya segala macam di websitenya. Masih ada yang ketinggalan kah di kotak-kotak itu? Maksud saya begini, apa jangan-jangan seperti ujian? Lupa nyontreng, terus mikirin, tadi saya nyontreng apa enggak ya? Kayak gitu ya. Bu, boleh pinjam enggak Bu? Tadi saya nyontreng apa enggak ya misalnya? Apakah kelupaannya separah itu? Atau sebetulnya sudah ada di PDF itu sehingga nggak perlu begitu maju ke Mahkamah Konstitusi, baru nanti kata hakim, kita buka, baru dibuka. Nah itu aja, ini pertanyaan polos loh ini ya, pertanyaan polos. Sebetulnya kalau kita cermat ya, di dalam surat edaran kita itu memerintahkan mengambil 2 dokumen. Satu data tentang A5 itu, kemudian satunya C7. Tidak mengambil atau mengotak-atik sedikit pun tentang dokumen perolehan suara. Itu karena dimasukkan dalam amplop tersendiri dan disegel. Dan amplop itu ada di dalam kotak juga yang ditutup dan disegel. Sebetulnya kalau terkait dengan perolehan suara tidak terganggu. Nah, kenapa kami merasa perlu untuk mengambil dokumen catatan tentang pemilih itu? Karena memang selama proses rekapitulasi itu yang dipersoalkan itu sebagian besar bukan tentang perolehan hasil penghitungan suara, tetapi tentang catatan-catatan administratif. Jadi tentang penggunaan surat suara, tentang data pemilih gitu loh. Nah, kemudian kenapa kami memerintahkan itu bisa dibuka? Karena setelah dimasukkannya permohonan sengketa itu, kemudian mahkamah kan mengirimkan kepada kita. Oh, jadi ini salah loh Mbak Elsa berarti. Dari mahkamah dikirim dulu, bukan mereka punya daya penerawangan yang luar biasa. Belum dikirim surat, bukan? Enggak. Surat itu ada 3. Ini loh, ini penjelasan Pak Arif Budiman. 25 Juli. Begini, dikirimnya setelah itu. Surat itu ada 3. Oh, okay. Surat 1411, 1446, 1449. Yang sebelumnya itu bahkan sudah kita siapkan memang untuk antisipasi yang tanggal 18 Juli, sebelum 25 Juli itu ada yang 18 Juli. Nah, kemudian tanggal 25 Juli. Nah, kemudian setelah adanya permohonan sengketa itu, kami keluarkan lagi. Itu yang isinya lebih spesifik. Artinya menyebut provinsi-provinsi yang dimasukkan dalam petitum permohonan pemohon gitu loh. Nah, kenapa kami kemudian berani membuka itu? Mahkamah di dalam suratnya, termasuk di peraturan mahkamah juga ada. Itu memang meminta kita menjawab permohonan pemohon. Nah, di dalam menjawab itu bukan hanya argumentasi yang kita sampaikan, tetapi juga harus didukung dengan dokumen dan bukti-bukti. Nah, dokumen terkait dengan data pemilih itu ada di dalam kotak. Gitu loh. Bagaimana kami bisa menjawab dengan bukti-bukti kalau kami tidak membuka kotak? Kemudian yang perlu dipahami adalah ketika kami membuka kotak, ya, itu kami perintahkan kawan-kawan di KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota untuk mengundang, ya, menghadirkan panwas, kemudian saksi dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Nah, setelah dokumen itu diambil, digandakan, dimasukkan lagi ke dalam kotak dan kotaknya digembok lagi. Jadi sebetulnya tidak mengubah apapun dari dokumen-dokumen itu. Iya, tapi masalahnya di dalam pelaksanaannya maupun dalam suratnya tidak ada ketentuan untuk memanggil saksi dari pasangan calon. Dan di mana sehingga jajaran KPU itu tidak memanggil. Jadi kita dengar geruduk. Dan juga pasangan calon dari nomor 2 pun ternyata di dalam pembukaan itu semua sepakat tidak mau membuka. Begini, bukan kita aja dari pihak dari. Iya. Untuk NTT mereka lapor ke saya, Mbak kok nggak diundang saya. Tapi untuk Gayo mereka ngundang. Jadi memang level pelaksanaan. Iya, jadi banyak yang kita nggak diundang. Tapi yang tentunya mesti yang sangat kita herankan yang 265 kotak suara yang mau dibakar itu. Padahal di Cilincing itu sudah diamankan ya.
kita punya foto dan Saya videonya nggak semua. ikut-ikutan ya. Saya nggak nanya yang soal dibakar, saya nggak nanya. Saya nggak nanya. Begini Bang Egy. Saya nggak. Ada 3 surat kita memang. Saya tadi jelaskan ada 1411, Ya, kita cuma taunya yang 25 Juli 1446 ya. Kita dan cuma punya 1449. Ini kan rangkaian sebetulnya. Di 1411 itu jelas kita sebutkan 3 pihak itu. Panwas, saksi, dan kepolisian. Hanya Cuma gini, memang di surat yang di tengah-tengah ini memang Maaf, Pak Arief. saksi Maaf, gini, tadi kata Pak Arief kan ada atau tidak ada gugatan, KPU kan akan membuat laporan. Tadi kan begitu atas pertanyaan itu. Ya. Apakah materi yang diajukan dalam gugatan itu tidak tercakup dalam laporan yang akan disiapkan oleh KPU? Sehingga harus buka langsung gitu. Untuk data pemilih memang dokumennya ada di dalam kotak itu. Tapi kalau hasil penghitungan kemudian rekapitulasi berjenjang itu kan disampaikan terus sampai naik-naik ke atas gitu loh. Nah, sementara di dalam materi permohonan pemohon itu berkaca pada proses rekapitulasi sebetulnya yang lebih banyak dipersoalkan adalah terkait dengan data pemilih. Oke. Nah, kami juga mengingatkan kepada kawan-kawan di KPU Kabupaten Kota, apabila ada keberatan dari salah satu pihak yang diundang itu, kami minta mereka menangguhkan. Baik. Bukan kemudian memaksakan diri begitu. Pemilih jalan terus. Iya, Memaksakan diri. Bisa. Kemarin 150, pulangannya 250 tapi jadi tekor malah Bang. Tapi apa? Kalau saya perhatiin Bang ya, seru sekarang sih sebenarnya daripada 5 tahun yang lalu kayaknya ya. Tapi Kalau nyoblos nggak 5 tahun yang lalu ikutan nggak? Oh kalau saya mah alhamdulillah jadi panitia terus. Oh. Nggak nyoblos tapi udah panitia kan. nyoblos. Nggak maksudnya kalau yang dulu kan kayaknya ada yang menang udah gitu. Kalau yang sekarang ada kekeh-kekehan gitu. Kekeh-kekehan itu apa ya bahasa Indonesia? Ada sesuatu yang bikin gregetnya berasa. Nah, Katanya Arab, kok ngomongnya Sunda sih? Yang bener yang mana? Oh kita mah Arab fleksibel Bu. Fleksibel atau gimana? gini deh, kalau mengacu kata Fikri begitu ya, kalau Pilpres kali ini lebih terasa serunya begitu ya. Lebih Nah, terasa serunya. diajukan ke Mahkamah Konstitusi tadi Mbak Ege, saya sepakat bahwa pemilihan presiden, pilkada maupun berakhir rata-rata di Mahkamah Konstitusi. Nah, selanjutnya Kang Karim, sebenarnya apa sih dampak politik terbesarnya ketika Pilpres tahun ini kemudian yang head to head hanya 2 pasang maju ke Mahkamah Konstitusi? Dijawabnya nanti deh Kang Karim, kita harus jeda terlebih dahulu deh. Boleh. Kami masih akan kembali tetap bersama kami di Negeri Tengah Demokrasi. Saya langsung ke Kang Karim deh. Gimana Kang? Jadi kalau kita lihat sudah head to head berhadapan, kemudian hasil plenonya dibawa ke Mahkamah Konstitusi, apa dampak politik yang paling terasanya? Implikasinya seperti apa? Ya menurut saya biasa saja sebenarnya ya. Tidak ada yang nggak ada yang aneh. Toh keberadaan Mahkamah Konstitusi juga sah. Tidak ada yang perlu dipertanyakan. Justru saya tadi tertarik dengan pernyataan Mbak Eva ya, bahwa Jokowi berusaha menjadi pemenang yang santun tadi ya. Pemenang yang santun, yang sopan, tidak mengerahkan massa. Dari sana muncul pertanyaan, lalu apa hubungannya pemenang yang santun ini dengan langkah-langkah yang sudah disiapkan dalam hal transisi? Mbak Eva yang harus menjelaskan ini. Sudah gitu. ada rumah transisi, tapi begitu kan, ada rumah Ya, transisi, katanya padahal menghormati proses di MK, Kata, santun. kata dari tempat yang lain nggak apa-apa. Di situ ada rumah transisi, kami ada mahkamah transisi kan. Dan di sana ada rumah kolonia kan. Memang banyak rumah sekarang gitu ya. Tapi Mbak Eva harus menjelaskan itu gitu ya. Mbak Eva? Iya, sebetulnya kantor transisi. Iya menjebak ini. Iya menjebak. Kantor transisi itu usulan Pak SBY loh. Iya. Dan beliau berdua dengan Pak Wapres yang menawarkan diri untuk membantu peralihan pemerintahan dari pemerintahan beliau berdua ke yang baru. Jadi kita merespon. Tapi kemudian kalau fungsi transisi itu saya pikir natural. Tapi kemudian dilembagakan menjadi kantor, ini menunjukkan keseriusan kita bahwa we do something lah ya, supaya masyarakat juga melihat bahwa ada persiapan-persiapan. Tapi Pak Prabowo juga boleh kok bikin kantor transisi. Pertanyaannya kan ini masih ada proses transisi begitu di Mahkamah Konstitusi, belum ketuk palu, tapi kok sudah membuat langkah-langkah untuk pemerintahan selanjutnya? Sudah dinyatakan pemenang oleh KPU.
Tuh. Gitu. Itu pemenang santun seperti itu loh kan Mbak Eva. Dalam konteks komunikasi politiknya, umumnya yang sedang terjadi ya, supaya ini para pemirsa juga tahu, dari salah satu sisi, memang walaupun angka yang diperoleh oleh kubu Prabowo Hatta itu tinggi loh, 62.576.44 gitu ya. Jadi angka itu tinggi, tapi secara psikologis akan ada juga bagian dari angka itu yang berpikir bahwa toh pemilu sudah selesai. Atau mereka walaupun merasa, oh enggak, semua kecurangan itu ada segala macam, enggak mendapat tempat di media. Karena itu, dalam konteks yang sama, biasanya lawan politiknya akan menekan-nekankan unsur itu. Pemilu udah selesai, ini di MK ini cuma proses, tanggal 21 Anda juga akan kalah, gitu-gitu ya. Dengan itu kami bentuk rumah transisi dan lain-lain. Itu secara psikologis memang diarahkan begitu. Walaupun tadi Mbak Eva menekankan caranya dengan halus, tidak membuat menyakitkan hati lawan. Tapi ada juga orang-orang yang terus melakukan itu. Jadi dengan, tekanan juga sebenarnya. Iya, dalam konteks tertentu menjadi tekanan. Nah sekarang tinggal, apakah betul yang 62 juta lebih ini, 576 ribu lebih tadi ini, memang bisa termakan dengan isu ini sudah ada rumah transisi, kelihatannya percuma, nggak akan menang di MK ini kan paling juga penyelamatan muka saja, sekedar menghibur diri sendiri supaya tidak menjadi alay dan lain sebagainya tadi gitu. Nah, persoalan kita adalah yang 62 juta ini mau menyuarakan atau menyuarakan dalam bentuk apa? Jangan turun ke jalan. Atau di mana suarakannya? Atau di mana adanya sekarang. Jangan turun ke jalan pasti ya. Tetapi itu. Enggak, akhirnya perhitungan itu kan tadi kan ada kotak suara itu yang kotak itu yang harus ada saksi segala macam. Kenapa nggak sekalian dikasih lihat ke masyarakat umum gitu, misalnya live kayak. Oh, di beberapa negara masih begitu ya? Saya ingat di Inggris misalnya ada di beberapa council kalau ada pemilihan, begitu orang sudah nyoblos, kotak suaranya dibawa ke stadium. Diperlihatkan gitu ya. Enggak, nanti dihitungnya di situ, iya. dicek Kenapa semua di situ. gitu? Karena kan bisa jadi Bang, begitu dibuka keluarnya kelinci, oh pantesan kurang. Udah tahu, bisa jadi gitu. Termasuk rumah transisi itu kan setiap Kantor transisi kantor ini transisi hati-hati. ya, kantor transisi. Ini Anda berada di mahkamah, jadi ya, hati-hati Mahkamah bicaranya Konstitusi Pak. ya. Ya. Maksud saya begini, pemerintahan menyiapkan transisi itu kan biasa. Maaf saya sebut ya, negaranya tempat mainnya Mas Effendi, Amerika Serikat. Brazil saya Brazil, Ya. mohon maaf. Oh, Brazil kalah juga kan? Maksud saya, Obama menyiapkan pemerintahan transisi. Tapi yang menarik di sana, ketika pemilu digelar 4 November, 18 November itu dia sudah ketemu dengan rivalnya. Lalu melangkah ringan gitu ya. Nah, saya ingin mengatakan kantor transisi sudah ada, mahkamah sudah ditempuh. Bisa nggak nanti klimaknya dua ini bertemu dan menyatakan pendapat untuk maju bersama membangun Indonesia gitu loh. Bisa nggak pertanyaannya Bisa begitu nggak? ya? Nah, kita mulai nih, siapa kira-kira bisa nggak nih kalau memang sudah ada kantor transisi, Mahkamah Konstitusi ditempuh juga? 2 hari sebelum coblosan Pak Jokowi sudah menawarkan dan meminta rekonsiliasi sebetulnya. Dan ini juga disambut oleh banyak masyarakat. Sudah ada respon Mbak Eva? Waktu itu kemudian digelar pemilu damai ya Mbak ya, di Balai Kartini ini. Jadi sebetulnya siap, tapi pas penghitungan itulah kemudian tidak siap. Tunggu dulu MK, begitu. Jadi KPU nggak mencoba untuk memfasilitasi Mas Arief? Oh, KPU menginisiasi sejak tahap awal. Jadi ketika pendaftaran itu kami tidak mendudukkan capres-cawapres itu di sudut yang berbeda, tapi kita dudukkan berdampingan. Ketika melakukan pengundian nomor urut itu, kami tidak mengurutkan satu ambil dulu, kemudian dua ambil, tidak. Tapi kami minta mereka maju bersamaan, tangannya dimasukkan dalam kotak bersamaan, mengambil bersamaan, membuka bersamaan. Kami berikan simbol-simbol itu supaya publik, masyarakat Indonesia tahu bahwa sebenarnya semangatnya itu harus bersama-sama terus, begitulah. Kompetisi ya, tetapi membangun bangsa ini harus bersama-sama terus. Itu kita dorong terus sampai dengan pada saat rekapitulasi terakhir kami membawa ide itu. Kami ingin dua-duanya hadir sebetulnya. Itu baru secara simbolis, tapi secara nyatanya begitu KPU tidak. Perubahan strategi dari salam 2 jari menjadi 3 jari itu sudah mengekspresikan ayo kita sekarang Indonesia bukan lagi nomor 1, nomor 2 begitu kan. Dan ini disambut juga oleh para relawan untuk
udahlah stop pakai baju kotak-kotak, semua batikan aja lah sekarang karena batik itu bisa diterima semua. Jadi itu sebetulnya simbol-simbol dan tawaran sebetulnya. Tapi tampaknya memang harus nunggu MK dulu tanggal 21. Baik. Tapi satu yang harus ditekankan bahwa setiap tahapan itu disediakan ruang untuk melakukan proses, ruang untuk melakukan dialog gitu ya. Jadi jangan menyelesaikan persoalan itu di luar ruangan. Kira-kira pesan kita begitu. Termasuk ruang yang terakhir adalah ruang di Mahkamah Konstitusi. Baik, Mbak Eva sudah ada simbol-simbol gitu ya. KPU sudah memfasilitasi simbolnya begitu ya. Dari pihak Mbak Eva juga sudah mengeluarkan simbol-simbol juga untuk bertemu bersama-sama. Dari pihak kubu Prabowo Hatta, dijawabnya nanti dia Mbak Elsa, kita harus jeda terlebih dahulu ya Mbak. Kami kembali tetap bersama kami di Negeri Setengah Demokrasi. Kalau masih beberapa pekan nanti sebelum Mahkamah Konstitusi mengetuk palu, saya ke Mas Arief, apapun hasilnya nanti, kalau misalkan Mahkamah Konstitusi mengetuk palu tiba-tiba membatalkan hasil penghitungan KPU, apa langkahnya? Semua harus menghormati proses ini ya. Jadi kalau kubu Prabowo Hatta mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, semua harus menghormati ya. Kemudian kubu Jokowi JK mengambil posisi saya harus menjadi pihak terkait, semua juga harus menghargai. Nah endingnya nanti kalau tidak ada perubahan mungkin tanggal 21 ya, akan ada putusan Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya semua harus bisa menerima ini. Termasuk KPU. Andai kan KPU dinyatakan putusan yang kemarin itu tidak tepat ya kita harus terima. Semua harus legowo. Bahasa hasil dari Mahkamah Konstitusi nantinya apakah tetap nantinya akan menjadi produk yang dijalankan untuk kubu Prabowo Hatta? Kan kita juga dari awal bisa lihat ya, walaupun saya terlibatnya baru tanggal 25 Juli 2014, tetapi kan kita lihat bagaimana kubunya Pak Prabowo Hatta itu kan relawannya maupun artis-artisnya udah menyanyikan suatu perdamaian ya. Tetapi memang sebetulnya ini kan satu pesta ya, jangan tentu persaingan itu secara sehatan tidak saling menyakiti satu sama yang lain. Tapi yang jelas sampai sekarang tuh banyak di media sosial yang sering mengejek, terus di koran di media-media cetak adanya misalnya Pak Jokowi, gambar Pak Jokowi nendang bola, terus digambarkan Pak Prabowo marah-marah dengan KPU, terus ada orang kecil bilang yang legowo dong, itu kan menyakitkan. Kemudian ada di media sosial dikirim kemana-mana, kita terima diingatan. Sekarang tim Prabowo lagi memaksa Tuhan untuk supaya memenangkan di MK. Kan ini adalah hak konstitusi, bukan barang ejekan. Kan kita harusnya bersatu, jadi jangan disakiti. Tentunya nantinya, tapi apapun hasilnya nanti sebagai orang yang berpengetahuan nggak ada masalah. Tetapi ini beredarnya di sembarang di siapapun dan itu yang nanti akan menimbulkan sesuatu yang bergejolak. Ini tinggal dua, jangan sampai masyarakat terbelah. Gitu ya? Baik. Kita harus menjadi perdamaian yang kedepannya lebih baik. Terakhir. Ya, kalau MK itu by konstitusi kan final and non binding ya. Jadi meskipun pahit pun kita akan terima. Baik. Tapi yang paling penting kedewasaan untuk menerima tadi. Jangan sampai kemudian karena kalah di MK nanti ada upaya non hukum lah, ini yang ngeri kita. Jadi mudah-mudahan nggak seperti itu. Saya catat poinnya. Bang Ege, singkat saja. Ya nggak bisa, ini di Mahkamah Setengah Demokrasi harus banyak basa-basinya. Nggak, maksud saya hati-hati. Jadi selama siaran langsung yang panjang ini, nanti kan akan melelahkan, akan saling mendengarkan. Baik, Bapak Hakim yang mulia, dan panjang-panjang seperti itu. Harus sabar aja. Maksud saya nikmati, karena ini kan konsekuensi dari perjuangan menuju konstitusi tersebut. Jadi semua kita menunggu ini, walaupun betul sekali, saya tuh tidak dalam konteks mendorong, tapi apa yang dikatakan oleh Mbak Elsa Sharif tadi bisa benar bahwa kalau Anda terus menyakiti, itu pada beberapa orang punya ketahanan komunikasi. Ya ini memang sengaja strategi demikian. Tapi pada bagian yang lain bisa terpancing gitu. Mudah-mudahan sebetulnya kalau yakin menang agak tenang sedikit. Toh waktu akan berjalan sampai tanggal 21 atau 22, badai pasti berlalu. Kira-kira begitu ya. Kalau Anda yakin, kira-kira begitu.
Kang. Ya, jadi tema pemilu 2014 adalah politik sabar. Oke. Pertama, sabar menghadapi lebaran politik yang tidak bareng. Yang kedua, sabar menghadapi persidangan MK yang panjang dengan bahasa-bahasa formal gitu ya. Yang ketiga, sabar menahan diri. Yang nyatakan menang, sabar dalam pengertian yang sesungguhnya. Kalau menghormati MK, ya hormati. Kalau analogi saya seperti halnya pengadilan yang putusannya naik banding, maka tidak bisa dieksekusi. Nah, yang menempuh prosedur juga sebagai pemohon, ya sabar juga. Sabar menghadirkan fakta-fakta yang sah dan meyakinkan dan didukung dengan argumentasi yang pas. Baik. Sehingga hilanglah semua duri yang akan menggerogoti kita semua. Kita sabar sampai menunggu tanggal 21 Agustus nanti ya, Mahkamah Konstitusi ketuk palu. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih. Ini akhir dari perjumpaan kita. Kita ketemu lagi pekan depan, tapi sebelum saya pamit, saya serahkan dulu ke Fikri. Pemilih tambahan ini. Coba. Dari tadi kita ngebahas banyak banget. Kalau yang gue perhatiin, salah satunya adalah ada yang menuntut masalah keadilan. Nah, kalau ngomongin masalah adil, ini yang terjadi yang paling sulit didapetin di Indonesia. Yang paling sering nyeletuk, kaum wanita. Ya kan? Cewek suka bilang, cewek itu diperlakukan gak adil di Indonesia. Gue kasih tau ya, yang diperlakukan tidak adil di Indonesia itu kaum pria. Buktinya, kalau ada cewek sama cowok baru nikah, istrinya hamil, siapa yang disamperin? Istrinya, dilus-lus perutnya. Semoga anaknya soleh dan soleha ya. Gak ada nyamperin cowok, kerja keras brother. Itu semalaman kita yang capek. Tapi kalau ngomongin masalah negeri ini, buat gue sebenarnya masalahnya itu adalah masalah tontonannya. Contohnya, kenapa ada koruptor? Dari kecil kita terbiasa nonton Robin Hood sama Aladdin. Dua-duanya raja rampok. Ya kan? Wajar banyak koruptor. Terus udah gitu cewek-ceweknya pada gak bisa jaga moral. Kenapa? Nontonnya Cinderella sama Snow White. Lu lihat Cinderella sama Snow White. Keluar dari rumah nih Cinderella. Ya kan? Atau Snow White. Izin? Kagak. Ya kan? Ninggalin orang tuanya. Anak perempuan macam apa? Ya kan? Tinggal masuk ke dalam rumah diem-diem. Udah gitu, gak izin sama yang punya rumah. Yang paling caur itu Snow White. Tidurnya di dalam satu kamar yang dia gak tahu punya siapa. Taunya punya 7 kurcaci. Dan ujungnya apa? Tidur bareng, men. Dan kalau misalnya closingnya sih dari gua, siapapun yang jadi pemimpinnya, yang penting gak alay. Dan karena dua-duanya keren buat gua, Indonesia butuh dua-duanya. Jadi siapapun yang nanti menang, yang penting dua-duanya bisa kolaborasi dengan baik. Ya nggak? Inilah dia negeri setengah demokrasi. Fikri Rasta.